Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini lewat renungan Manarema, mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan kami. Pagi ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu. Mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Biarlah Engkau tetap menyertai, menolong dan menuntun kami hingga kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang haus akan kebenaran. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita boleh diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, biarlah kita selalu haus akan kebenaran. Di sini Tuhan Yesus berfirman, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Kita ini adalah orang-orang yang senantiasa haus akan kebenaran. Karena di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini, dunia yang sudah menunjukkan situasi yang sulit untuk bisa kita mengerti. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah kita tidak terombang-ambingkan oleh suasana yang seperti itu. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu haus akan kebenaran, yaitu haus akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong, menyertai, dan memberi kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Di sini dikatakan, barang siapa yang haus, ia harus datang kepadaku dan minumlah. Minum dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang memberi kekuatan, yang merupakan satu firman yang hidup, yang selalu memancarkan air kebenarannya di dalam kehidupan kita. Di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita selalu disegarkan, kita selalu dikuatkan, kita selalu rindu akan segala kebenaran. Ini yang perlu, sehingga hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak terombang-ambing dengan segala masalah yang ada di dalam dunia ini. Kita tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Air kehidupan ada di dalam kehidupan kita. Air kehidupan yang selalu mengalir dan mengaliri sepanjang kehidupan kita. Ini adalah kekuatan kita. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat, menolong, membela sepanjang kehidupan kita. Kita memiliki satu pandangan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita tidak mampu membawa hidup ini berkenan kepada Tuhan. Sehingga semuanya itu nanti hanya merupakan satu teori-teori belaka. Namun jikalau kita minum air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menikmati satu kehidupan yang teguh, yang kuat,
Karena aliran air yang ada itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita, menyegarkan, memberi kekuatan, memberikan pengharapan, dan menolong kita agar kita selalu berjalan di dalam jalan kebenaran. Mari selanjutnya kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di sini firman Tuhan menuliskan, ya, yang Tuhan Yesus sendiri katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadikanlah hidup kita senantiasa haus dan lapar akan kebenaran, sehingga kita boleh menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Inilah firman yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, yang harus kita yakini, yang harus kita kerjakan, agar kita selalu memiliki hidup yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Bukankah kita semua ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang merindukan satu kebahagiaan dalam kehidupan kita? Bukankah kita ini orang-orang yang selalu merindukan satu kepuasan di dalam kehidupan kita? Namun kapan itu bisa kita nikmati? Kapan kita bisa menikmati kebahagiaan dan kepuasan yang sempurna dalam kehidupan kita? Di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tak dapat memperoleh segala sesuatu. Namun pagi hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita, barang siapa yang lelah, haus, datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan yang selalu menyegarkan di bagi kehidupan kita. Dan bahkan firman Tuhan menuliskan, yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, akan memperoleh satu hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah yang perlu, itulah yang rindu, yang kita inginkan di dalam hidup ini. Namun jalan apa yang harus kita tempuh agar kita bisa menikmati semuanya ini? Hanya di dalam Yesus Kristus, hanya oleh firman-Nya, hanya oleh aliran-aliran air hidup yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Jangan kita mencari yang lain. Dunia tidak dapat memberikan kepada kita. Dunia hanya bisa menjanji-janjikan belaka. Janji yang tidak berkesudahan. Janji yang tidak kunjung menunjukkan satu kenyataan. Tapi di dalam Tuhan kita dikatakan kita bisa memperoleh satu kebahagiaan, memperoleh satu kepuasan hidup, jikalau di dalam kehidupan kita selalu mencari dan kita selalu dihauskan oleh kebenaran akan firman Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan janji manusia. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan,
siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya? Oleh karena itu, mintalah, bawalah hidupmu datang kepada Dia, sehingga kita boleh menikmati air kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan orang-orang yang haus akan kebenaran, haus akan firman-Nya. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Satu ajakan yang luar biasa, satu harapan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukankah kita ini manusia-manusia yang haus akan kebenaran? Kemana kita bisa memperoleh kebenaran itu? Pagi hari ini, firman Tuhan menunjukkan kepada kita, hanya di dalam Yesus Kristus kita akan memperoleh air kehidupan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan bahkan air hidup itu terus-menerus memancar sampai kehidupan kekal yang akan kita nikmati. Hidup kekal, hidup yang tidak ada habis-habisnya, hidup bersama Bapa di surga yang mulia. Itulah tujuan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dunia Tuhan pelihara kita. Di dunia Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan kita. Karena ada air kehidupan yang senantiasa mengalir terus-menerus di sepanjang hidup ini. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang merenungkan firman itu seperti tanaman yang tertanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya, tidak pernah mengalami satu kesusahan di dalam kehidupannya. Asal kita mau bawa hidup kita senantiasa dekat pada Tuhan, hidup penuh dengan penuh ucapan syukur, dan kita tahu bahwa aliran air kehidupan itu ada dalam kehidupan kita yang senantiasa memperbarui, menyegarkan, membuka harapan yang baru di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini datanglah kepada Tuhan. Bawalah hidupmu sebagai anak-anak Tuhan yang selalu haus akan kebenaran. Bawalah hidupmu dengan satu kerinduan yang senantiasa ingin selalu melekat dan memiliki air kehidupan di dalam hidup kita ini. Firman Tuhan jelas pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu disegarkan, kita memiliki hidup yang penuh dengan sukacita, tidak haus atas segala kebenaran. Kami boleh melakukan segala kehidupan kami, aktivitas kami dari pagi sampai malam nanti, hanya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh melakukan segala sesuatu yang berkenan dan seturut dengan kehendak-Nya. Hidup bisa memuliakan Tuhan, hidup berkenan di hati Tuhan, hidup senantiasa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita dalam kehidupan kita anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa mengalami kehausan. Kami dahaga, kami mengalami berbagai masalah. Firman-Mu mengingatkan pada kita agar kita mau datang kepadamu. Ada aliran air kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita,
agar kami boleh menikmati satu hidup yang penuh dengan sukacita, hidup menuju satu kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Hidup penuh dengan sukacita, hidup menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Beri kekuatan bagi kami semua Bapa. Berikan kekuatan agar kami mampu mengikuti jalan-Mu, mengikuti kehendak-Mu, mengikuti suara panggilan-Mu yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Dan kami percaya kiranya Tuhan mau meteraikan setiap firman yang hidup pada pagi hari ini sebagai satu kesukaan di dalam setiap kehidupan kami semua, anak-anak-Mu yang senantiasa berharap dan berserah kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.